400 putaran karet. Vertical climb. Oke, mantap. Oke, kesimpulannya saya capek. Jadi untuk vertical climb yang penting adalah satu, variabel insidental. Selamat pagi. Hari ini kita ada di Bukit Jengkoang, Kota Batu. Kemudian kita akan membuat video. Banyak yang menanyakan teman-teman itu bagaimana cara membuat pesawat tenaga karet terbang vertikal atau langsung lurus naik ke atas ya. Nah, cuacanya cukup bagus dan habis hujan, jalan juga berlumpur. Langsung saja. Jadi pagi ini kita membuat video bagaimana cara trimming pesawat tenaga karet supaya dia bisa terbang vertikal. Kita akan menggunakan dua model, yaitu P15 model stick foam. Ada ini yang kemarin sudah kita coba terbangkan, Lutino. Kita coba vertical climb. Wow, mantap. Jos. Oke, hanya 300 putaran karet. Gliding. Mantap. Wih, bisa dipegang tangan ini. Loh ya. Jos gandos. Kemudian ingat bahwa terbang vertikal itu dibutuhkan torsi yang besar. Jadi ada, maaf jatuh. Ini adalah karet 2,4 mm yang biasa kita gunakan. Nanti kita juga akan coba dengan 3,2 mm serta 4,8 mm. Nah, kita uji terbang normal dulu dengan karet 2,4 mm. Kita lumasi. Kemudian ini kita coba gliding test. Jadi usahakan cari gliding sebaik mungkin dan sejauh mungkin. Tenan di Pak Min. Sibuk sampean ya janan. Musim udan ngene iki jan pol sibuke. Angin lembut. Itu terlihat dari pepohonan yang bergerak. Kita coba gliding test. Sedikit berat depan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tekuk naik sedikit bagian stabilizernya yang belakang. Oke, kita coba cek. Sedikit lebih naik. Gliding test lagi. Oke, saya kira cukup bagus. Sedikit belok ke kanan. Saya akan tambah lagi. Dan pagi ini jam 6 dilakukan apa ya? Penyemprotan untuk tanaman seperti yang teman-teman lihat di sana. Jadi
Ya kurang lebih sedikit berisik, tapi tidak masalah. Kita coba lagi gliding test. Anginnya. Kita tunggu dulu. Anginnya tenang. Ternyata panen. Sampun dipanen toh, Bu? Pun bolak-balik. Tomato. Oke, kita coba gliding test. Anginnya lumayan ini. Wah, karena angin stabilitasnya tidak bisa dilihat. Padahal masih pagi. Kita coba gliding test hingga sebaik mungkin. Oke, saya kira cukup ya, tidak masalah. Anginnya memang sudah mulai berhembus. Nah, kita beri putaran karet untuk karet ukuran 2,4 mm ini. Jadi karet 2,4 mm ini bisa kita putar karetnya hingga dengan penggulungan seperti ini manual ya. Itu mungkin sekitar 550. Tapi kalau dengan kita tarik, ini kita lepas, kemudian kita gulung menggunakan winder, itu bisa 850. Nah, sekarang kita coba dengan putaran karet manual. Sedikit saja dulu, karena nanti kalau kita trimming untuk vertical climb, karet harus kita perbesar untuk mendapatkan torsi yang besar. Oke, saya kira cukup ya. Kita beri putaran karet sekitar 350. Apakah truss dari baling-baling sudutnya sudah oke? Kita cek. Oke, cukup bagus. Oke, cukup bagus. Oke. Bagus. Ada pergeseran ke arah sana, jadi angin berhembusnya ke arah sana. Oke, gliding. Oke, cukup bagus ya. Sekarang kita ganti dengan karet 3,2 mm. Kita ganti karetnya 3,2 mm, melingkar ya, satu lingkar. Kemudian kita putar karetnya sama 350. Kemudian kita lihat ini adalah motor stick yang kalau terkena torsi besar, karet lebih besar, maka dia bisa merubah insiden dari stabilizer. Jadi dia bisa tertekuk ke bawah seperti ini, sehingga ini plus. Inilah yang mengakibatkan jika kurang pas posisi pesawat akan langsung menukik ya. Nah, sekarang kita beri putaran karet 350. Saya gulung karetnya sebanyak 600. Pada dasarnya kalau tadi torsi dengan karet 2,4 mm itu terbangnya naik perlahan, kalau torsi semakin besar dia semakin naik ya pada dasarnya. Nah, ini kalau kita beri torsi besar, diperhatikan motor stick bengkok ke bawah ya, tertekuk ke bawah. Ini merubah posisi stabilizer, insidennya menjadi plus. Kalau kita terbangkan seperti ini, dia bisa lurus, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Ini kita perlukan ketika dia terbang vertikal dengan torsi yang sangat besar. Kalau tidak kuat torsinya untuk terbang vertikal, maka dia seperti kehilangan tenaga kemudian jatuh. Oke ya. Jadi tingkat bengkoknya motor stick ini, kekakuan
atau kelenturannya itu menjadi perhitungan yang sangat penting untuk terbang vertikal. Kita coba karet 3,2 mm terbang vertikal 600 putaran karet. Mampu atau tidak? Tidak mampu ternyata. Ternyata tidak mampu. Ups. Tapi kalau kita terbangkan secara biasa, bukan vertikal, pada dasarnya dia mampu. Nah, tapi kalau vertikal, dia seperti kehilangan tenaga. Intinya, kita perbesar lagi torsinya dengan menggunakan karet yang lebih besar, yaitu 4,8 mm satu lingkar. Oke, jadi karet ini masih belum mampu. Sekarang saya ganti dengan karet 4,8 mm satu lingkar atau melingkar ya. Dia 2 kali lipat ukurannya dari karet 2,4 mm tadi. Jadi torsinya lebih besar dan juga lebih besar dari 3,2 mm. Nah, yang kita perlukan adalah torsi yang semakin besar untuk dia membawa pesawat itu melawan gravitasi bebannya pesawat itu sendiri ya. Kemudian supaya dia tidak, istilahnya kalau liftnya semakin besar dia naik, artinya terbang vertikal dia akan semakin naik tapi ke belakang. Untuk menghindari itu diperlukan fit variable incidental. Jadi fungsinya ada di motor stick. Dia harus tertekuk ke bawah untuk menghindari pesawat ke belakang ya, tetapi tetap pada posisi vertikal. Kalau terlalu banyak posisi insidennya ini, maka dia akan terbang naik tapi akan ke depan ya. Ke depan dalam artian dia akan langsung menuju ke posisi gliding. Nah, bayangkan jika tidak vertikal, maka dia akan menukik ke bawah. Oke ya, langsung kita coba. Satu lagi, terbang vertikal, jika pesawatnya itu roll ke kanan atau ke kiri, yang bisa kita rubah adalah bagian apa ya istilahnya, wash in dan wash out. Coba diperhatikan, kalau pesawat roll kiri, ini bagian depan leading edge-nya harus kita naikkan. Kalau dia roll kanan, maka yang kanan harus kita naikkan. Sama juga kalau nanti vertikal kemudian dia roll kiri, maka ini harus kita naikkan. Kalau roll kanan harus kita naikkan. Nah, itu trimmingnya. Sekarang kita coba dengan karet 4,8 mm. Karet 4,8 mm satu lingkar ini saya gulung karetnya sebanyak 350. Semakin besar karet dengan panjang yang sama, maka jumlah putaran karet semakin sedikit. Tapi diperhatikan, motor stick semakin tertekuk ke bawah untuk menghindari posisi pesawat terbalik ke belakang. Kita coba bisa atau tidak, nanti bisa kita koreksi lagi. Akan tetapi dia belok ke kanan dan terjatuh. Apa yang harus kita lakukan? Ini penting ini. Kita evaluasi ya. Tadi pesawat itu ketika dia sudah terbang naik ya, dia kebanyakan adalah roll kanan. Artinya ini terlalu banyak turun, yang sebelah kiri depan leading edge-nya terlalu naik, sehingga kalau kita datarkan seperti ini dia roll kanan. Ini menjadikan pesawat naik kemudian roll kanan, akhirnya jatuh spin ke kanan. Yang harus kita lakukan adalah bagian yang ini, trailing edge-nya bisa kita turunkan ya, yang depan bisa kita naikkan.
Oke ya. Kemudian karena juga tadi liftnya tidak ada, bagian yang ekor ini bisa kita naikkan, terutama di bagian yang sebelah kanan. Sekarang kita coba gulung lagi dengan putaran karet yang sama. Kita coba terbangkan lagi. Putaran karet 370. Semoga bisa lebih bagus. Kalau kebalikan, artinya kita tadi menekuknya terlalu banyak. Vertical climb. Bagus. Ternyata masih kurang tekukannya. Ternyata masih kurang. Wih, lah kok ucul. Patah. Oke, kita lem. Oke, sudah saya lem. Saya beri tambahan kapas supaya lebih kuat. Kemudian truss baling-baling juga berubah ya, termasuk juga posisi right trussnya. Kalau kita lihat dari atas, tadi dia itu lebih sedikit, itu juga bisa mengakibatkan belokan ke kanan, banyaknya ke kanan, sehingga membuat pesawat ketika dia sudah naik kemudian belok kanan atau roll ke kanan juga, akhirnya dia harus turun. Nah, ini juga bisa pengaruh. Tadi bisa dilakukan dengan cara mengurangi down thrust ya, sehingga nanti juga berubah mempengaruhi konstruksi bagian belakang. Oke, sekarang kita coba terbangkan lagi. Oh iya, satu lagi. Ini saya turunkan, saya tambah yang leading edge, saya naikkan karena sudah mulai berangin ini. Oke, kita coba lihat. Oke, langsung kita terbangkan. Dengan 350 putaran karet, vertical climb. Kita coba lagi. Nah, ternyata, ternyata spiral-spiral di atas hingga stall, artinya tadi down thrust-nya berpengaruh. Sayang angin. Gliding, masih gliding, masih gliding. Wah, dipanen nih wong-wong. Oke. Untuk down thrust saya tambah lagi sedikit. Mungkin tadi ketika kita lem dia berubah. Kita coba lagi. Vertical climb. Anginnya lumayan ini. Oke, bagus. Naik terus, naik. Itu ke belakang. Nah, ternyata down thrust-nya kurang. Juga dipengaruhi oleh angin. Wah. Gimana? Pusing. Jadi pada dasarnya ini levelnya advance, bukan untuk trimming pemula ya. Kita coba lagi supaya dia tidak roll ke belakang. Kita coba lagi dengan penambahan down thrust. Putaran karet 400. Bagus. Ayo bagus, terus naik. Ayo naik terus. Sedikit tidak stabil ya. Memang cukup sulit untuk trimming model pesawat tenaga karet vertical climb, karena levelnya sebenarnya untuk advance. Dia sudah masuk gliding loh ya. Karena karet 300 atau 400 putaran karet pada dasarnya hanya memutar balik-balik sekitar 15 detik. Jadi titik atau ketinggian altitude yang ingin dicapai. Jos. Istimewa. Setelah mengembalikan propeller thrust-nya tadi, kita coba lagi 400 putaran karet. Vertical climb. Oke, mantap. Mantap.
Istimewa. Jos. Nah, putaran karet habis, sisa gliding kita kejar. Karena putaran karet 400 hanya membawa sekitar 15 detik putaran karet. Tapi yang dicari adalah ketinggian. Nah, ini biasanya digunakan di P30. Oke, saya zoom aja dari sini. Aduh. Jos, kita ambil kesimpulan ya. Oke, kesimpulannya saya capek ya. Jadi untuk vertical climb yang penting adalah satu, variabel insidental VIT. Itu bisa kita kontrol dengan menggunakan tingkat kekakuan dari motor stick. Semakin besar torsinya, maka dia akan semakin tertekuk. Tapi dalam tekuan derajat tertentu. Kalau terlalu banyak juga tidak bisa terbang. Kemudian torsi karet harus besar. Nah, kalau sudah basic trimmingnya adalah kita down thrust, jangan lupa. Gliding test juga jangan lupa. Kemudian jika pesawat teman-teman seperti ini ya, artinya roll, yang bisa dilakukan adalah kalau rollnya terlalu banyak ke kiri seperti di penerbangan terakhir, dia seperti agak ke kiri sedikit, yaw kanan. Nah, pada dasarnya dia bisa dilakukan dengan untuk rollnya ya, karena dia roll ke kiri sedikit, ini leading edge bisa kita tekuk ke atas. Dalam artian trailing edge bisa kita tekuk ke bawah. Kalau seperti tadi penerbangan-penerbangan di awal dia lebih banyak roll ke kanan, maka yang harus dilakukan adalah leading edge sayap kanan yang ini dia harus lebih naik. Trailing edge dia harus lebih turun. Oke ya. Kemudian kalau pesawat ternyata dia yaw seperti ini. Ini adalah yaw, pergerakan seperti ini. Maka yang harus dilakukan adalah rudder. Kalau yaw ke kanan, seperti penerbangan terakhir juga ada sedikit yaw ke kanan, itu pada dasarnya bisa kita tekuk di bagian rudder. Oke ya, jadi kita mainkan rudder sedikit ke kiri. Nah, kalau pesawatnya seperti ini, pada dasarnya dia seperti ini. Kalau posisi datar seperti ini ya, artinya elevator kita naikkan minus. Tapi kalau seperti ini, ketika vertical climb dia seperti ini atau sampai jungkir balik ya, nah ini elevatornya kita turunkan sedikit seperti itu. Tapi ingat, dari semua itu tadi ada satu yang paling penting, yaitu motor stick. Dia kadang tertarik oleh torsi karet, tensionnya itu dia bisa berubah seperti ini, merubahnya seperti ini. Nah, ini juga berpengaruh terhadap belokan. Jadi motor stick untuk vertical climb model stick juga sangat penting. Biasanya model vertical climb digunakan untuk kategori F1B dan F1G. Karena apa? Dia menggunakan variabel insidental, kemudian auto rudder ya, kemudian bagian sayap juga itu menggunakan timer, termasuk juga ada variabel pitch dari propeller. Itu advance ya. Jadi model seperti ini, trimming ini saya kira semoga teman-teman paham dan selamat mencoba. Terima kasih banyak. Tanpa maya, Luna seger koyok tomat.